Nah, ini contoh soal yang kedua. Misalkan sebuah benda memiliki berat 6 Newton di udara dan 4 Newton di air. Jika massa jenis air adalah 1 gram per cm pangkat 3, berapakah massa jenis benda tersebut? Nah, ini diketahui berat di udara atau WU-nya adalah 6 Newton. Kemudian WBF-nya adalah 4 Newton ya. Jadi kalau berat di dalam air kita menotasikannya dengan WBF ya. Berat benda di fluida. Kemudian massa jenis airnya ya, atau kita tuliskan sebagai ρF atau massa jenis fluida, ini adalah 1 gram per cm pangkat 3 atau 1000 kg per meter pangkat 3. Domis kok bisa menjadi, dari 1 gram cm pangkat 3 ini jadinya 1000. Nah, ini kita kembali lagi nih di kelas 10. Kita mau konversi satuan ya, dari 1 gram per centimeter pangkat 3 diubah ke kilogram per meter pangkat 3. Gram ke kilogram itu berarti 10 pangkat min 3 ya. Kemudian dari senti pangkat 3 ke meter pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat min 6. Ya, ini satunya di sini. 1 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 6. Nah, berarti ini 10 pangkat min 6 kan naik nih. Naik itu berarti berganti tanda, jadi plus. 1 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat 3 atau 1000. Asalnya dari situ ya. Nah, ditanya massa jenis bendanya berapa? Nah, kita pakai persamaan berat benda di dalam fluida ya. Kita ingat lagi kalau WBF itu sama dengan WU dikurangi FA ya. Atau FA itu sama dengan WU dikurangi WBF. Nah, ini dibolak-balik aja ini. Kemudian tinggal dimasukkan aja angkanya. WBF-nya adalah 4, WU-nya adalah 6 dikurangi dengan FA. Maka didapatkan FA-nya adalah 2 Newton. Nah, ini baru didapatkan gaya. Yang dimau adalah massa jenis bendanya. Kita pakai lagi rumus gaya apungnya atau gaya Archimedesnya. Maka FA itu sama dengan rho F dikali G dikali VBF. Ya, VBF ini adalah volume benda yang masuk di dalam fluida. Dan ini dianggap bahwa volume benda yang masuk ke dalam fluida itu semuanya masuk ya. Jadi bendanya itu benar-benar tenggelam di dalam airnya. Maka tinggal dihitung saja, 2 sama dengan 1000 dikali 10 dikali VBF. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3. Lumis, kalau tadi kita pakainya 1 gram per centimeter pangkat 3. Di sini kenapa kok harus pakai 1000? Iya pakai 1000 karena ini ada gravitasinya. Gravitasi kalau kalian ingat satuannya itu dalam apa? Satuannya percepatan gravitasi yaitu meter per sekon kuadrat ya. Nah, ini ada meternya. Di sini adalah senti. Nah, ini diubah dulu yang ada meternya. Jadi diubah pakainya kita yang 1000, bukan yang 1 ya. Jadi hati-hati kalau menggunakan fluidanya, massa jenis fluidanya. Dipilih dia satuannya dalam gram per senti atau kilogram per meter pangkat 3. Nah, lebih aman kalau misalkan kalian pakainya yang kilogram per meter pangkat 3 saja ya. Jadi semuanya diubah dalam satuan MKS ya. Kemudian VBF-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 nih ya tadi hasilnya. Tinggal dimasukkan saja ke rumusan massa jenis. Nanti akan didapatkan massa jenis bendanya. Rho B itu sama dengan M dibagi VBF. Masanya adalah 0,6. Dari mana Miss massa 0,6? Kita ingat lagi, kalau kita belajar di hukum Newton ya, di gaya-gaya itu, berat itu kan dia sama aja dengan massa dikali dengan gravitasi. Ya, ini kembali lagi ke kelas 10. Beratnya di udara adalah 6. Masanya kita mau cari. Percepatan gravitasi, kalau tidak diketahui di soal, kita pakainya angka 10. Maka di sini masanya adalah 6 dibagi 10. Ya, 6 bagi 10 itu adalah 0,6. Maka masanya adalah 0,6 kg. Nah, ini kita masukkan di sini. 0,6 dibagi dengan VBF-nya. VBF-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Ketemunya adalah 3000 kg per meter pangkat 3.
Oke. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga. Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak. Nah, ini ada dua fluida yang berbeda, ya air dan minyak. Ternyata 50% volume benda tercelup di dalam air, kemudian 40%-nya itu tercelup di dalam minyak. Jika massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm pangkat 3, maka massa jenis benda tersebut berapa? Ditulis dulu yang diketahui. Kita selalu ingat bahwa massa jenis air itu adalah 1 gram per cm pangkat 3 atau 1000 kilogram per meter pangkat 3. Ini sebagai info aja ya. Kemudian massa jenis minyaknya adalah 0,8 gram per cm pangkat 3. Ditanya massa jenis bendanya. Nah, ini tinggal kita gunakan saja persamaannya. Fa itu sama dengan Wb. Ya. Maka untuk gaya angkat Archimedesnya itu ada dua, di bagian air dan di bagian minyak. Jadi gini, kalau saya ilustrasikan ya. Kita punya wadah nih, wadah diisi dengan air dan minyak. Oke, misalkan di sini itu air, ya air itu di bagian bawah ya. Ini adalah air. Nah, kemudian minyak itu kan di atasnya air. Salin saya beri dengan warna ungu ya. Nah, ini adalah lapisan minyaknya. Minyak. Nah, ini saya gambarkan sebuah benda yang mengapung di yang berada di kedua fluida ini ya. 50% di air, 40% di minyak. Oke. Set ini ya. Nah, misalkan ini bendanya. Dia 50% berada di air, 40% dia berada di minyak. Nah, kedua fluida ini dia itu memberikan gaya angkat. Ya, gaya angkat. Saya beri tanda warna hijau. Misal di bagian air, dia itu memberi gaya angkat. Ya, gaya angkatnya tetapi untuk massa jenis fluida air. Ya, makanya ini kita pakainya ada rho air dikali G dikali VB air. Jadi VB air itu adalah volume benda yang di dalam air. Nah, kemudian di bagian minyak dia itu juga mengalami gaya angkat. Misalnya saya beri warna oranye gitu ya. Di bagian sini dia juga ada gaya angkatnya. Gaya angkatnya sebesar Fa juga, tetapi ini untuk perhitungan pada fluida minyak. Ya, makanya di sini Fa-nya itu adalah penjumlahan dari gaya angkat oleh fluida air dan gaya angkat oleh fluida minyak. Jadi rho air kali G kali VB air ditambah rho minyak kali G dikali VB minyak. Hasilnya sama dengan berat benda ya. Rho B dikali G dikali VB. Nah, sudah tinggal dihitung saja. Tapi ini kita ingat lagi ya, percepatan gravitasi ini dia tetapan. Berarti kita coret saja juga boleh ya. G dengan G, karena semua ruas dia memiliki G, ini bisa dihapuskan atau dihilangkan gitu ya, dihilangkan. Bersisa rho air, VB air, ditambah rho minyak, VB minyak, sama dengan rho B, VB. Massa jenis air, karena ini bentuknya persen ya, tidak harus dalam senti maupun meter, kita gunakan yang 1 gram per cm pangkat 3 ini boleh, karena bentuknya persen. Berarti kita masukkan angka 1 dikali 50% ya. Volume di dalam air kan 50% dari volume benda. Nah, makanya di sini 50% dari volume benda. Ditambah massa jenis minyaknya adalah 0,8 dikali VB minyak. VB minyak ini adalah volume benda yang tercelup di minyak. Di minyak dia tuh 40% dari volume benda. Ya, sama dengan rho B VB. Dihitung saja 50% itu berarti 0,5 ya. 0,5 dikali 1, 0,5 VB. Kemudian 0,8 dikali 0,4 VB sama dengan rho B VB. 0,5 VB ditambah 0,32 VB sama dengan rho B VB. Sudah ketemu ini sama-sama VB, VB-nya dicoret, ya dicoret saja. Ketemulah rho B-nya adalah 0,82. Tapi satuannya apa? Nah, kita lihat lagi. Tadi kita menggunakan angka 1. 1 itu satuannya gram per cm pangkat 3.
Maka di sini massa jenisnya juga bersatuan gram per cm pangkat 3. Gitu. Nah, ini ada penerapan hukum Archimedesnya. Contohnya adalah kapal laut. Ya, kita pasti pernah melihat kapal laut. Nah, agar tetap dapat mengapung, kapal laut ini dibuat berongga. Dengan demikian, volume air yang dipindahkan oleh kapal sangat banyak, dan hal ini menyebabkan gaya ke atas yang dialami oleh kapal sangat besar, sehingga kapalnya tidak tenggelam. Kemudian contoh penerapan yang kedua ada balon udara. Nah, menurut prinsip hukum Archimedes, sebuah benda yang dikelilingi udara akan mengalami gaya angkat yang besarnya sama dengan volume udara yang dipindahkan. Nah, udara panas di dalam balon memberikan gaya angkat karena udara panas di dalam balon lebih ringan daripada udara di luar balon. Nah, kemudian contoh lagi ini adalah kapal selam. Kapal selam ini didesain dengan memiliki tangki pemberat di dalam lambungnya. Ini fungsinya untuk mengatur kapal selam supaya dapat terapung, melayang atau tenggelam. Ya, jadi dia bisa mengalami peristiwa terapung, melayang maupun tenggelam. Nah, ketika tangkinya diisi penuh dengan air, maka berat keseluruhan kapal selam ini tidak dapat diimbangi oleh gaya ke atas, sehingga kapal selamnya itu tenggelam. Tetapi jika sebagian airnya itu dikeluarkan, maka kapal selam ini akan mengalami gaya ke atas yang lebih besar, sehingga kapal selam ini dapat melayang di dalam air. Dan namun ketika tangkinya dikosongkan, maka gaya ke atas yang dialami kapal selam semakin besar, sehingga kapalnya itu dapat mengapung.